Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat NAFC. Apa kabar Anda semua? Semoga kalian semua sehat dan terus sehat. Sahabat NAFC, pada video kali ini saya akan membuka fakta. Meluruskan beberapa fakta tentang kemergian Nika Ardila atau soal wafatnya Teh Nika Ardila. Ada yang bilang Nika Ardila itu disantet lah atau diapain gitu ya. Dan info kali ini saya dapatkan dari Kang Alan Yudi ya, yang mana Kang Alan Yudi ini adalah kakak kedua dari Teh Nika Ardila. Kalau kakak pertama itu ada Kang Deden ya. Jadi kata Kang Alan Yudi ya guys ya, Teh Nika Ardila itu sebelum meninggal seminggu atau sebulan sebelumnya dia ada pemotoan ya, ada pemotoan. Di situ wajah Teh Nika Ardila itu sudah kelihatan capek, wajah-wajah capek lah, beda lah dari foto-foto yang lain. Ini kesaksian dari Bang Alan Yudi ya. Foto Teh Nika itu nampaklah bedanya, capek ya, cemana lah muka orang capek itu kan. Jadi singkat ceritanya, jadi jam 4 Teh Nika break dari kegiatannya. Ini kegiatan Teh Nika sebelumnya udah padat kan, dan foto ada pemotoan sebulan atau seminggu sebelumnya Teh Nika itu nampak pucat kali mukanya kan, karena capek gitu kan ya, padat jadwalnya kan, namanya artis lagi naik daun, artis yang lagi bersinar pada waktu itu. Jadi singkat cerita, tanggal 4 jam 4, jadi karena Teh Nika ini mau menghadiri ulang tahun tabloid Aneka ya kalau nggak salah ya, tabloid Aneka kalau nggak salah dengar ya. Jadi Teh Nika ini memohonlah kepada Mami, walaupun Mami dan Papi udah tahu lah muka Teh Nika itu macam mana waktu pemotretan kan, udah pucat, udah lesu lah, nggak kayak biasanya gitu kan, walaupun udah pakai make up gitu, karena waktu itu sangat padat mungkin kan jadwal. Jadi muka keadaan Teh Nika itu sangat capek, sangat lelah lah mungkin. Jadi Papi sama Mami udah ngelarang jangan, tapi Teh Nika itu udah janji. Kalau Teh Nika udah janji, maka sulit Teh Nika untuk nggak datang. Mohon-mohonlah Teh Nika. Jadi singkat ceritanya guys ya, setelah Teh Nika Ardila memohon kepada Mami, kepada Papi, Teh Nika itu memohonlah pada intinya supaya diizinkan, karena Teh Nika udah berjanji kan. Jadi diizinkanlah Teh Nika itu berangkat. Dan singkat ceritanya sampai sana, sampai lokasi ulang tahun, acara udah selesai guys ya, acara udah selesai, tapi masih ada yang kumpul-kumpul lah ya kan. Nah, karena dari penjelasan Kang Alan ya, kata Kang Alan karena mungkin kurang fokus di lokasi itu, maka pindahlah ke diskotik Polo. Dan singkat cerita, pindahlah lagi ke kafe apa itu ya, pokoknya pindah ke situ. Di situ ada mungkin diskusi entah apa, kita nggak tahu kan ya. Singkat cerita lagi, sampailah Teh Nika mengantarkan para temannya ke hotel Jayakarta guys ya. Singkat cerita, Teh Nika pulang, dan menurut cerita Atun, kata Bang Alan,
ada yang ikuti dari belakang, teknik nyalip, di depan ada mobil, dan teknik buang ke kiri. Entah terlalu banyak mungkin ngambil kirinya ya, kita nggak tahu juga ya. Itulah kejadian yang menggemparkan pada tahun 95 itu kan. Jadi pada intinya guys, kata Kang Alan Yudi ya, pada intinya ini pure kecelakaan, tidak ada yang begono lah, yang beginilah. Ada yang bilang juga ini pengaruh alkohol. Teknika itu Teknika itu saat mengendarai sedang mabuk lah, maaf cakapnya ya. Tidak, itu nggak ada buktinya bahwa Teknika itu berkendara dalam keadaan yang demikian ya. Dan guys, fakta yang perlu kalian tahu, kata Kang Alan, setelah 4 hari meninggalnya Teknika Ardila itu, kan biasa air dari tahlilan disiramkan ke kuburannya kalau kita berjarah kan. Dan saat di situ, kata Kang Alan, banyak yang cerita bahwa kejadian yang dialami Teknika Ardila itu banyak juga kejadian seperti itu di tempat yang sama. Di tempat yang sama banyak terjadi persis ceritanya. Ada beberapa orang yang mengalami hal yang sama dengan almarhumah. Jadi singkat cerita, Kang Alan nih penasaran. Kang Alan penasaran kan, diikutilah sama Kang Alan. Maksudnya jam 2, jam 3, jam 5 itu ya, malam atau tengah malam, pokoknya jam 2, jam 3, jam 5 atau jam berapa, Kang Alan itu nyetir di tempat kejadian Teknika itu. Apa iya sih, kok banyak yang sama, kok banyak yang kejadian juga gitu loh. Tapi ya nggak ada ya, itu mungkin masalah takdir aja ya. Jadi pada intinya ya, sekali lagi ini pure kecelakaan. Jadi gitu aja lah, kurang lebih mohon dimaafkan lah ya. Semoga ceritanya jelas. Mohon maaf kalau ada penyampaiannya yang kurang jelas, karena itu bawaan dari diriku ya, bawaan dari lahir ya. Jadi gitu aja, kurang lebih mohon dimaaf. Jangan lupa di subscribe ya. Dan sekali lagi mohon maaf yang sebanyak-banyaknya kalau ada yang salah dalam penyampaian, dan di sini tidak ada maksud apa-apa, hanya meluruskan cerita dari Kang Alan Yudi ya. Dan salam NAFC.